Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli dari kelas 10 MIPA 9. Saya akan menjelaskan 4 teknik dasar dalam lompat jauh. Teknik dasar lompat jauh meliputi teknik awalan, tolakan, melayang, dan teknik mendarat. Setiap olahraga memiliki teknik, begitu juga dengan teknik dasar lompat jauh yang digunakan para atletik seluruh dunia. Secara umum, teknik dasar lompat jauh tersebut dibagi menjadi 4 macam, yaitu teknik awalan, tolakan, melayang, dan teknik mendarat agar tidak terjadi cedera. Teknik awalan sebagai ancang-ancang lompat jauh. Sikap awalan teknik dasar lompat jauh sedikit berbeda dengan awalan lompat tinggi yang merupakan saudara di bidang atletik. Teknik awalan lompat jauh dimulai dengan persiapan ancang-ancang kemudian berlari dengan sangat cepat. Tahap awalan akan berhenti tepat sebelum seorang pelari melompat. Proses pembiasaan diri sangat dibutuhkan. Seorang atlet lompat jauh akan paham kapan waktu menaikkan kecepatan dan waktu menguranginya sebelum bertolak di atas papan tolakan untuk meloncat. Melatih diri terus-menerus untuk menguasai teknik pertama ini sangat dianjurkan. Yang kedua yaitu teknik tolakan dengan kaki terkuat. Dalam teknik dasar lompat jauh, saat melompat di papan tolakan merupakan hal sangat penting. Jangan pernah melompat dengan dua kaki, sebab hal tersebut hanya akan menjadi lelucon. Hanya gunakan salah satu kaki terkuat saja. Kombinasikan kecepatan dan energi saat teknik awalan dengan hentakan saat meloncat vertikal di teknik tolakan. Dengan begitu, seorang atlet lompat jauh akan melompat cukup tinggi dan sangat jauh, seolah-olah melayang di udara cukup lama. Kedua kombinasi pada teknik pertama dan kedua harus seimbang. Agar lebih aman, seorang atlet mempunyai guru atau pelatih dalam membimbing penerapan teknik supaya tidak terjadi kecelakaan yang fatal dalam latihan. Yang ketiga yaitu teknik melayang mengatur posisi kaki. Ada 3 gaya dalam melakukan teknik melayang saat lompat jauh. Melayang adalah istilah teknik setelah melakukan tolakan atau lompatan, sehingga posisi melayang berada di udara. Dalam teknik melayang, sikap ayunan serta keseimbangan sangat penting dilakukan. 3 gaya dalam teknik melayang meliputi 1. Gaya jongkok, yang saat berada di udara menyerupai orang sedang berjongkok atau duduk. Yang kedua yaitu gaya melayang seperti orang terbang, yakni memosisikan diri tetap dalam keadaan tegak. Keseimbangan adalah hal paling penting di sini. Yang ketiga yaitu gaya berjalan di udara, paling banyak digunakan oleh amatir. Anda bisa mencontoh gaya ini untuk tes penjas sekolah atau lainnya. Proses melayang di udara ini sebenarnya dapat didorong oleh tubuh atlet sendiri, yakni dengan memajukan pinggul dengan keras ke depan, memutar tangan, atau memposisikan kaki condong ke depan. Sikap condong tersebut sudah membantu pendaratan untuk teknik terakhir yang akan dibahas, yaitu teknik terakhir, teknik mendarat agar tidak terjadi cedera. Mendarat merupakan teknik terakhir dalam urutannya sebagai teknik dasar melompat jauh ini. Proses mendarat dalam atletik tidak boleh sembarangan, sebab kalau salah bisa mengakibatkan cedera yang fatal. Berbeda dengan teknik tolakan, pada saat mendarat seorang atlet harus menggunakan kedua kaki. Jangan menggunakan satu kaki karena dapat berakibat fatal. Tumit kedua kaki harus berhimpitan. Condongkan badan ke depan supaya tidak mendarat menggunakan pantat. Setelah proses pendaratan selesai, kalau mau meninggalkan tempat pasir jangan kembali ke belakang. Berjalanlah ke arah menjauhi papan tolakan agar dapat dihitung berapa jauh seorang atlet melompat. Demikianlah 4 teknik dasar dalam proses lompat jauh yang runtut. Teknik tersebut mesti dilakukan secara urut, mulai dari teknik awalan, tolakan, teknik melayang, sampai dengan teknik mendarat. Peran seorang pelatih sangat dibutuhkan guna membantu penugasan teknik dasar lompat jauh ini. Terima kasih.